بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله كلما. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah, para pemirsa Tauam TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai kajian bahasa Arab yang insyaallah kita akan membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, yaitu buku yang sudah banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu, khususnya bagi siapa-siapa yang ingin menguasai bahasa Arab, mulai dari mubtadiin atau dari pemula, dari dasar sampai kepada tingkat lanjutan. Buku ini dikarang oleh Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Abdul Rahim. Beliau ini adalah salah seorang dosen pengajar di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki materi atau maddah kita pada pertemuan pertama ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan pembelajaran kita. Yang pertama, tidak bosan-bosannya kami selaku pemateri pada kesempatan ini mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga niat dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i. Karena niat ini sangat penting dan akan menentukan perolehan apa yang kita dapat nanti pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya ikhlas karena Allah, karena bahasa Arab adalah bahasa agama, bahasa kitab suci kita. Apabila kita ingin menguasai ilmu agama, tentunya kita harus terlebih dahulu menguasai bahasanya. Setelah kita bisa menguasai bahasanya, insya Allah kita akan merasakan betapa manisnya mempelajari, mengkaji ilmu-ilmu agama yang sebagaimana kita anut pada saat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, kedua, sekali lagi kami menukil perkataan Imam Ahmad dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Seorang penuntut ilmu itu di samping ikhlas karena Allah, hendaklah diniatkan untuk menghilangkan atau mengangkat kebodohan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Kebodohan dengan dirinya sendiri dengan mempelajari ilmu-ilmu agama akan terangkat dan ibadahnya akan menjadi ibadah yang berkualitas. Dan tentunya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang tidak didasari oleh ilmu, yang tidak didasari oleh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terancam akan ditolak. Sebagaimana sabda beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka ibadahnya akan ditolak. Untuk melakukan ibadah yang sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan tentu melalui ilmu, ya, tentu melalui mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, di antaranya yang insya Allah akan kita pelajari ini yaitu ilmu bahasa Arab. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikutnya dalam pembelajaran nanti kami juga memohon kepada para pemirsa, para thulabil ilmi dimanapun Anda berada, ya, karena pelajaran ini bisa dipelajari oleh semua tingkatan umur, mulai dari pemula, anak-anak, ya, adik-adik kami yang setingkat SD, MTS, ya, aliyah, ya, MI, SMP, SMA, sampai ke mahasiswa, bahkan saudara-saudaraku yang tidak sekolah sama sekali, ya, yang sudah lanjut usia boleh silakan belajar. Inilah keuntungan mempelajari ilmu agama. Salah satunya, ya, kalau paham alhamdulillah, kalaupun tidak paham, kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab dalam sebuah hadis diterangkan saking besarnya pahala seorang itu yang menuntut ilmu agama itu akan didoakan oleh seluruh makhluk, ya, makhluk langit pun maupun bumi, sampai dikatakan dalam hadis tersebut hatal hitan, ya, atau hatal hut, ya, fil bahri, sampai ikan-ikan yang di laut pun ikut mendoakan orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu mohon keseriusannya, ya, marilah bergabung bersama kami supaya nantinya pembelajaran ini tidak terputus, akan mendapatkan notifikasi, ya, apabila kami mengupload pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, hendaknya dalam belajar ini saudaraku mempersiapkan alat belajar, ya, seperti buku, pena, ya, dan lain-lain yang dianggap perlu. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah, kita masuk kepada materi pelajaran kita, ya, yaitu halaman 7. Halaman 7. Nah, alhamdulillah halaman 7 ini materi pertama kita, maddah kita pertama kali, yaitu tentang ismul isyarah, ya, ismul isyarah. Ismul isyarah. Bahasa Arabnya ismul isyarah, ini istilahnya, ya. Arti dalam bahasa kita adalah kata tunjuk. Kata tunjuk, ya. Ya, kita mulai, ya. Kita lihat di sana ada tulisan ma hadza, ya. Ma hadza artinya apa ini? Jadi kata tunjuk, fokus kita kepada kata tunjuk hadza. Meskipun ma ini nanti ada pembahasan berikutnya, ini harful istifham, ya, kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, apa, ma. Tapi materi kita adalah hadza ini, ya, hadza, ya, dalam istilah Arabnya disebut dengan ismul isyarah, ya, suatu kata yang dipergunakan atau yang diucapkan untuk menunjuk sesuatu, ya. Dan nanti ada perbedaan untuk menunjuk benda-benda yang berjenis muannas, muzakkar, ya, yang jauh tentu ada tata bahasanya, ya, ada perbedaan-perbedaan di sana. Mohon bersabar, kita fokus kepada materi yang sedang kita bahas, dan dengan seiring waktu insya Allah akan mengalir sesuai dengan tatbik yang akan kita lalui, ya, tingkatan-tingkatan yang akan kita lalui. Jadi fokus kita kepada hadza, ini, ya, ismul isyarah lil qarib, ya, kata tunjuk yang dipergunakan untuk benda yang dekat dengan kita, ini bahasa Indonesianya ini. Kami ulangi saudaraku, ma hadza, ya, artinya apa ini. Kita ulangi sekali lagi, ya, perhatikan di sini,
Ma hadza, jawabnya hadza baitun. Kita ulangi, hadza baitun, ini adalah rumah. Hadza ini, ya, baitun rumah. Ya, lihat, perhatikan ya, coba perhatikan gambar di sebelahnya, ada rumah, gambar rumah. Ahadza baitun, ya. Kami ulangi, ahadza baitun, jawabannya na'am, hadza baitun, iya, ya. Na'am artinya iya, hadza baitun, ini adalah rumah. Ada perbedaan antara ma dengan a. Ini sebenarnya ada pada pelajaran berikutnya, tapi tidak masalah untuk sebagai pengetahuan sementara ya. A ini juga artinya ismul isyarah juga ini ya. A apakah artinya, sementara ma artinya apa. Apa perbedaan antara a dengan ma? Kalau ma artinya apa, dia tidak ada tidak membutuhkan jawaban dalam bentuk penyangkalan. Tapi kalau a, ya, pakai kata a, apakah ini rumah, ahadza baitun, maka kemungkinan jawaban itu ada dua, bisa na'am atau bisa la. Nanti la artinya tidak. Kalau yang ditanya, benda yang ditanyakan itu tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk, maka tentu jawabannya nanti dijawab dengan la, harfun nafi ya, huruf nafi yang menyatakan tidak. Itu perbedaan antara ma dengan a. Itu insya Allah ada materi khusus nanti. Ini sebagai pengantar saja ya. Jadi kami ulangi, yang pakai a, ahadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya karena sesuai ya, sesuai. Nah, gambar di sini kita lihat memang gambar rumah, maka jawabannya na'am, hadza baitun. Na'am tadi artinya ya, iya ya. Hadza ini, baitun ini adalah rumah. Baitun itu rumah ya. Orang Arab kalau dalam percakapan huruf akhirnya itu dimatikan. Baitun itu bisa dibaca bait ya, bait. Tapi karena kita dalam belajar, maka huruf akhirnya tetap kita hidupkan. Nanti kita akan mengetahui kedudukan harokat akhir ya. Tentu nanti tidak sama, ada yang un, ada yang an, ada yang u, ada yang i ya, ada yang sukun. Itu tergantung nanti amil yang akan mempengaruhi kalimat tersebut. Insya Allah akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Kita lanjutkan, saudaraku ya, kita lihat di sini gambar apa ini ya, gambar baju ya, baju kemeja ya, kita baca ma hadza, wa'idu maratan tsaniyah, kami ulangi ya. Ma hadza, mal lughatul Indonesia, apa bahasa Indonesianya? Ma hadza ya, ya, apa ini ya. Ma apa, hadza ini ya, apa ini ya. Jawabannya hadza qamisun. Kami ulangi, hadza qamisun ya, hadza artinya ini, qamisun artinya baju ya, ini qamisun artinya baju. Nah, jadi gamis itu berasal dari qamis ya, gamis. Ahadza sarirun. Nah, ini ya, ini pakai kata tanya a ya. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang ya. Ranjang, sarirun artinya ranjang ya. Jawabannya kita lihat gambar ya. Apakah ini ranjang atau tidak? Ternyata ini kursi, maka jawabannya la ya, bukan na'am tapi la.
La hadza kursiyun. Tidak, ini adalah kursi. Kami ulangi. La hadza kursiyun. Tidak, ini adalah kursi. Coba ikuti sama-sama saudaraku. Ahadza sarirun. Ya. Apa artinya tadi? Ya. Apakah ini ranjang? Ya. Al-ijabah, jawaban. La hadza kursiyun. Ya. Tidak, ini adalah kursi. Kita lanjutkan ya kepada gambar berikut. Ini gambar pena ya, gambar pena, alat tulis. Ahadza miftahun. Ya. Apakah ini kunci? Ya, miftah artinya kunci. Mungkin kita punya teman yang namanya Miftah ya, Miftahuddin atau apalah, Miftahul Jannah ya. Miftah itu artinya kunci. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Ya, kita lihat gambarnya adalah pena, artinya tidak sesuai ya, dengan apa yang ditanyakan, yang dinyatakan. Maka jawabannya memakai harfun nafi ya, memakai huruf la ya, yang menyatakan tidak. La hadza qalamun ya. Kami ulangi. La hadza qalamun. Tidak, ini adalah pena. Selanjutnya saudaraku yang dirahmati Allah, ma hadza. Kami ulangi. Ma hadza. Apa arti ma hadza tadi? Ya, ma artinya apa, hadza artinya ini ya. Apa ini? Ya, bisa juga kita tambahkan benda apa ini, boleh, sesuai dengan konteks pembicaraan kita pada saat itu. Ya. Ma hadza, apa ini? Jawabannya hadza najmun. Kami ulangi. Hadza najmun. Ini adalah bintang. Ya. Ini adalah bintang. Kita teruskan ke halaman 7 ya, halaman 7 ini tamrin. Tamrin ya, tamrinun, tamrin 1. Tamrin itu artinya latihan ya. Kita mulai kepada latihan 1. Tadi kita sudah banyak membaca kosakata ya. Kosakata ada rumah, ada baju, ada kursi, ada pena, dan ada bintang ya. Rumah artinya bahasa Arabnya adalah baitun ya. Ini kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mufrodat ya. Mufrodat. Baju dalam bahasa Arabnya qamisun ya. Qamisun, baju. Kursi bahasa Arabnya kursiyun. Ini ya, kursiyun ya. Kalau sarirun tadi ranjang ya. Pena bahasa Arabnya qalamun ya. Qalamun. Sementara miftah itu kunci ya, bukan pena. Bintang bahasa Arabnya adalah najmun ya. Inilah mufrodat atau kosakata yang harus kita hafal, kita ulang-ulang. Karena salah satu modal utama dalam mempelajari bahasa Arab itu harus banyak menghafal kosakata atau mufrodat ya, seperti orang mau bikin kue gitu ya. Teorinya punya ya, misalnya orang mau bikin kue bolu, dia tahu komposisinya, telur sekian butir ya, tepung sekian on, gula sekian on, air sekian, bahkan sampai waktu memasak pun hafal dia, sekian menit diopenkan dengan derajat panas sekian derajat. Ternyata pas mau action, mau
praktek bahannya nggak ada, telur yang disebut itu nggak ada, tepung tidak ada, semuanya tidak ada, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan bahasa, ya. Setinggi apapun teori seseorang dalam bahasa Arab, hebat nahu, pakar nahu sorob, ya, tapi dia tidak hafal kosakata atau mufrodat, benda-benda dalam bahasa Arab, ya, akhirnya tidak bisa berbicara juga. Oleh karena itu menghafal mufrodat atau kosakata yang sudah kita pelajari sangat penting, ya, sangat penting. Kalau perlu dicatat di buku tulis sambil belajar. Baik, kita lanjutkan, ya, tamrin 1. Apa arti tamrin tadi? Ma makna at-tamrin? Apa arti tamrin? Ya, latihan, ya, latihan. Silakan dijawab, ya, silakan dijawab sesuai dengan gambar. Saya tanya, ya, as'alukum fil lughatil arabiyyah wa antum tajibuna fil lughatil indonesiyyah. Saya akan tanyakan dalam bahasa Arab dan pemirsa sekalian silakan dijawab dalam bahasa Indonesia. Mulaimun bisuratit taliyah, sesuai dengan gambar-gambar berikut ini, ya. Ma hadza, ya, kami ulangi, ma hadza, apa ini, ya. Kita lihat gambarnya, ya, gambar kunci, ya, silakan, ya. Alhamdulillah, ya. Jawabannya apa? Hadza miftahun, ya. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Selanjutnya, ma hadza, apa ini, ya, kita lihat gambarnya, ya, gambar kitab, ya, gambar kitab. Jawabnya, ya, silakan dijawab saudaraku. Iya, ya, jawabannya hadza kitabun, ya. Hadza kitabun. Kita lanjut. Ma hadza, ya, apa ini, ya, perhatikan gambar di sampingnya, gambar pena, ya. Maka jawabannya adalah, silakan dijawab saudaraku, ya. Masih ingat tadi materi kita di awal? Iya. Hadza qalamun, ya. Hadza qalamun, ini adalah pena. Berikutnya, ma hadza, kami ulangi sekali lagi, ma hadza. Ma artinya apa? Hadza artinya ini, ya. Hadza ini isim isyarah, istilah kata bahasa Arab, ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk yang dipergunakan untuk menunjuk benda-benda yang dekat dengan kita. Ini, ya. Kami ulangi, ma hadza, ya, jawabannya adalah pintu, ya. Ini pintu, ya, pintu. Nah, pintu bahasa Arabnya adalah babun, ya, babun, pintu. Sudah jadi bahasa Indonesia ini, ya, masya Allah. Bab itu sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, bab pertama, bab kedua, maksudnya pintu awal, pintu masuk pertama itu bab, ya, tempat masuk dalam suatu masalah, ya, pembahasan kitab itu pakai bab. Nah, bab itu artinya pintu, ya. Bagaimana jawabannya? Ya, hadza babun, ini adalah pintu. Selanjutnya, ya, ma hadza, waidu maratan tsaniyah, ya ikhwatil kiram, kami ulangi sekali lagi saudaraku. Ma hadza, ya, perhatikan gambar, ya, gambar rumah. Rumah bahasa Arabnya tadi apa? Ya, baitun, ya. Jadi jawabannya yang benar apa? Hadza baitun. Kami ulangi, hadza baitun, ini adalah rumah.
Berikutnya, ma hadza, apa ini? Ya. Lihat gambarnya saudaraku, unzur ila surah, lihat kepada gambar, ya. Yakni suratul kursi, ya, gambar kursi. Bagaimana jawabannya? Ya, kita ulang dari hadza kalau ingin jawab, ya. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah menggunakan kata tanya pakai ma, ya, apa, dan digabungkan dengan ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk yang dipergunakan untuk menunjuk benda yang dekat dengan kita, ya, bahasa Indonesianya ini. Sekarang tamrin 2, latihan 2, kita memakai masih istifham, kata tanya juga, tapi memakai huruf a, ya, huruf istifham a. A tadi artinya apakah, ya. Kalau ma artinya apa, a artinya apakah. Apa perbedaannya? Perbedaannya dia mempunyai jawaban ganda, ya. Kemungkinannya 2 dalam jawaban, bisa iya, bisa tidak, ya, bisa na'am, bisa la, sesuai dengan benda yang ditunjuk, ya. Jadi artinya a ini dipergunakan untuk menanyakan sesuatu yang mana untuk meyakinkan, ya, bahwa sesuatu itu benar-benar benda yang dimaksud, ya. Maka dipergunakanlah kata a atau harful istifham a, ya. Ya, kita mulai. Ahadza baitun. Kami ulangi. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Ya. A itu apakah? Hadza ini baitun, rumah. Ya, kita lihat gambarnya saudaraku. Kira-kira menurut saudaraku yang dirahmati Allah, gambar ini kemungkinannya apa jawabannya? Pakai la atau na'am, ya. Ya, tentu kita pakai la karena tidak sesuai, ya. Yang ditanyakan apakah ini rumah, sementara gambarnya adalah gambar masjid, artinya kita pakai la, ya. Jadi jawabannya bagaimana? La hadza masjidun, ya. Kami ulangi. La hadza masjidun. Tidak, ini adalah masjid, ya. Jadi kalau ada teman kita menanyakan sesuatu, ya, yang ditanyakan itu tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk, maka jawabannya la, ya. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Tentu tidak, ya. La hadza masjidun, tidak, ini adalah masjid. Al-istimrar selanjutnya. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? Ya, kami ulangi. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? Ya, kita lihat gambar, ini adalah gambar pena, berarti bukan kunci, maka jawabannya la, ya, artinya tidak. La hadza qalamun, tidak, ini adalah pena. Selanjutnya, ahadza qamisun, apakah ini baju? Ya. Kita lihat gambar, ternyata benar ini adalah baju, maka kita jawab dengan jawaban na'am, ya. Na'am hadza qamisun. Na'am hadza qamisun, iya, ini adalah baju. Na'am artinya iya, ya. Ini adalah baju. Ahadza najmun, ya. Kami ulangi. Ahadza najmun, a apakah, hadza ini, najmun artinya bintang, apakah ini bintang? Ya, kita lihat gambar, ternyata benar ini adalah bintang, maka jawaban juga memakai kata na'am, ya. Na'am hadza
najmun. Iya, ini adalah bintang. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk sementara mungkin ini dulu, sampai di sini dulu materi kita, yaitu tentang kata tunjuk, ya, lil qarib, ya, harful istifham lil qarib, ya, haza, ya, huruf istifham atau kata tunjuk lil qarib untuk menunjuk benda yang dekat. Kami harap apa yang sudah kita bahas tadi silakan diulang-ulang di rumah, dan insya Allah nanti buku pelajaran ini akan kami upload juga di deskripsi. Dan sekali lagi tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada saudaraku yang dirahmati Allah untuk bersemangat, ya, mempelajari bahasa Arab dengan cara bergabung di channel kami, ya. Dan insya Allah mohon doanya, semoga kita bisa menamatkan buku ini dan akan melanjutkan dengan pelajaran tingkatan selanjutnya. Sekali lagi semangatnya, ikhlasnya sangat diperlukan, karena di zaman yang penuh teknologi ini rugi rasanya kalau kita tidak memperdalam ilmu agama dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, ya. Kalau orang-orang dulu belajar itu menghabiskan waktu bertahun-tahun, menghabiskan biaya yang tidak sedikit, ya, kita sekarang cukup dengan bermodalkan kuota, dengan bermodalkan meluangkan waktu, bahkan bisa sambil di rumah, bisa sambil istirahat, bisa sambil santai, kita bisa belajar, ya, memperdalam ilmu-ilmu agama, ya. Dan ada baiknya kalau saudaraku punya kelapangan rizki untuk membeli buku ini, ya, silakan dibeli di toko-toko online. Kalau tidak sempat ke toko yang ada di kota-kota saudaraku yang dirahmati Allah, silakan searching di Bukalapak, di Lazada itu ada, ya, ketik Durusul Lughatil Arabiyah, ya, maka keluar buku ini, ya, dan silakan dipesan, ya. Lebih bagusnya orang belajar itu memang mempunyai kitab, ya, karena dari kitab itulah nanti kita bisa memurojaah, mutkin, ya, pegang kitab sambil menghadap guru. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau ada nanti penugasan-penugasan, silahkan saudaraku komentar di deskripsi, di kolom komentar, dan atau langsung menghubungi kami melalui chat WA, dan insya Allah nanti akan kami cantumkan juga WA untuk tanya jawab seputar materi-materi yang telah kita pelajari. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, silakan saudaraku di rumah dihafal mufrodat atau kosakata yang sudah kita baca tadi, ya, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita murojaah apakah saudaraku sudah menghafal mufrodatnya atau belum, ya. Maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian, ya. Semoga saudaraku para pemirsa dimanapun Anda berada diberikan semangat, ya, kelapangan waktu untuk terus, ya, mempelajari ilmu-ilmu agama. Kami sudahi dengan ucapan, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.